Puan di DPR, Dwi Arum Hadiati maju dari Partai Golkar Dapil Lampung 1. Putri dari Ketua DPD tingkat 1 Partai Golkar Lampung, M. Alzir Dianis Tabrani, ini juga aktif di partai di bidang pemberdayaan perempuan dan litbang. Telah hadir di studio Dwi Arum Hadiati. Selamat malam Mbak Arum. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Tadi di perkenalan saya sebutkan bahwa ayah Anda adalah Ketua DPD 1 Lampung. Betul. Formapi sempat membuat satu penelitian yang menyoroti anggota dewan yang terpilih karena hubungan kekeluargaan dengan apakah dengan pejabat daerah atau dengan politisi daerah. Bahkan disebut ada fraksi kekerabatan. Anda sendiri kebetulan sajakah Anda berhasil masuk karena ayah Anda Ketua DPD 1 Lampung atau sedikit banyak memang dibantu? Kalau kita mengkaitkan ke sana, saya bisa bilang begini, Mbak Najwa. Saya ini anggota DPR, caleg terpilih dari Partai Golkar untuk Dapil Lampung 1 yang mungkin tidak diharapkan oleh DPD 1. Tidak diharapkan? Tidak diharapkan. Tidak diharapkan dan bisa saya katakan tidak didukung secara maksimal untuk bisa duduk, gitu loh. Karena ada kepentingan-kepentingan, mungkin DPD 1 punya calon lain yang didukung dan diperjuangkan untuk bisa duduk di parlemen. Tapi Anda nomor urut 1 loh Mbak Arum. Ya. Kalau nomor urut 1 itu kan berarti yang memang spesial. Ya. Jadi DPP Partai Golkar ini menentukan nomor urut caleg itu dari hasil survei. Dan alhamdulillah hasil survei itu menempatkan saya di posisi nomor 2, popularitasnya di bawah ayah saya. Jadi kalau beliau itu kemarin maju sebagai calon anggota legislatif, otomatis saya dapat nomor 2. Nah, karena beliau tidak maju, karena mempersiapkan kemarin maju pilgub untuk yang kesekian kalinya, jadi saya mendapatkan nomor 1. Jadi, ketika Anda bilang tidak diinginkan, persaingan internal, kita tahu bahwa Anda sempat ramai ketika suara Anda diduga diambil oleh caleg sesama Partai Golkar. Betul. Itu yang tadi Anda maksudkan, itu persaingan internal Partai Golkar? Ya. Jadi memang DPD 1 secara jelas mendukung caleg lain, yaitu nomor 6, Saudara Dreja Pahlevi. Yang kebetulan keponakan gubernur? Ya, betul. Kebetulan juga itu? Kebetulan keponakan gubernur dan anak tirinya ayah saya. Oke. Jadi ini sesungguhnya persaingan keluarga atau persaingan antar caleg nih? Sebetulnya sih persaingan antar caleg, tapi mungkin karena ada hal-hal yang mungkin bukan konsumsi publik, gitu loh, sehingga ini merembet-rembet ke masalah partai, ke masalah organisasi, yang menurut saya itu nggak perlu. Jadi belum duduk anggota DPR saja sudah ada intrik politik. Ini lebih menyiapkan Anda untuk menjadi lebih kebal nanti diduduk di DPR atau lebih menjadi beban? Oh, itu hikmahnya. Jadi saya berpikir begini, apapun persoalan yang kemarin saya hadapi pileg dari sebelum penetapan DCS itu sudah ada surat penolakan dari DPD 1, bahkan penolakan langsung dari Ketua DPD 1 kepada Ketua Umum Abu Rizal Bakri untuk menolak saya menjadi calon anggota legislatif dari Dapil Lampung 1 dan meminta untuk saya dipindah dapil ke Jawa Barat. Nah, saya sempat dipanggil langsung oleh Pak Ical, ditanya mau nggak saya dipindah dapil Lampung ke Jawa Barat. Saya cuma jawab, apa salah saya? Saya tidak melakukan pelanggaran organisasi dan apa hubungan saya dengan Jawa Barat? Jadi kamu tidak mau? Tidak mau. Ya udah, berarti kamu tetap di Lampung 1. Jadi sudah sampai sejauh itu, makanya saya mengambil kesimpulan bahwa saya adalah calon anggota legislatif dari Partai Golkar, meskipun mendapat nomor urut 1, tapi yang tidak diinginkan, didukung, bahkan pada prosesnya memang dihalang-halangi oleh DPD 1. Kira-kira bagaimana kemudian ini akan mempengaruhi hubungan Anda dengan fraksi atau dengan partai? Anda akan lebih berani, kalau waktu itu saja sudah berani menolak Pak Ical, sekarang kalau ada perintah-perintah juga akan berani menolak? Insya Allah. Insya Allah. Jadi Dwi Arum bukan tipe perempuan manis yang akan mendengarkan apapun perintah partai kalau tidak sesuai kata hati ya? Ya, betul. Karena berarti saya bisa tanya sekarang, maunya Golkar oposisi atau koalisi Mbak Arum?
Kata Kalau hatinya untuk loh, saat bukan ini. kata hati Abu Rizal Bakri. Ya, kalau untuk saat ini saya mengatakan kita kan belum masih proses MK ya, masih proses MK. Tapi seandainya pun nanti MK itu menolak gugatan Prabowo Hatta dan Jokowi JK tetap leading menjadi presiden Indonesia yang selanjutnya, saya mendukung Partai Golkar untuk di luar pemerintahan. Di luar pemerintahan? Ya. Tidak usah bergabung? Tidak usah alasan? bergabung. Karena saya melihat itu lebih menguntungkan dan membesarkan Golkar nanti ke depannya. Oke, walaupun Golkar tidak pernah ada pengalaman untuk tidak berada di dalam pemerintahan. Tidak pernah ada pengalaman bukan berarti kita tidak bisa. Dan kalau memang sebelumnya belum ada pengalaman, ya kenapa kita tidak mulai? Oke, itu satu hal tentang Golkar. Dua hal, karena partai Anda lagi menarik nih sekarang. Ya, Munasnya lebih baik tahun ini atau tahun depan ya? tahun depan. Tahun depan. Lebih baik Agung Laksono atau MS Hidayat? Baru? Sejauh ini Karena memang tadi Anda membuka kesempatan untuk kata hati, jadi tidak harus Ya. mendengarkan apa kata Abu Rizal atau petinggi partai. sejauh ini karena memang baru 2 calon itu yang jelas-jelas menyatakan siap maju, tentunya kata hati saya ke MS Hidayat. MS Hidayat, sudah ditawari jadi tim sukses? Belum, Belum. Akan mau menawarkan diri menggolkan? nggak perlu. Tidak perlu? Nggak perlu. Dengan sendirinya akan diajak ya? Apalagi sudah bilang di mata Najwa mendukung MS Hidayat. Baik, Barum, tapi apa satu hal yang menjadi target atau misi pribadi Anda menjadi anggota Dewan periode mendatang? Rasa baru, apa itu? Jadi gini, Mbak Najwa, saya maju menjadi calon anggota legislatif itu tidak punya visi misi. Karena saya sampaikan kepada masyarakat, saya door to door, belusukan ya kalau bahasa kerennya sekarang ini, belusukan itu, saya menyerap aspirasi. Oke. Karena apa yang akan saya lakukan nanti ke depan itu tidak bisa lepas dari tupoksi saya sebagai anggota legislatif. Nah, jadi saya sampaikan kepada masyarakat, saya ini hanya ingin bermanfaat bagi masyarakat Lampung, terutama di dapil saya Lampung 1. Dan salah mereka kalau seandainya saya terpilih nanti, mereka tidak memanfaatkan saya semaksimal mungkin. Oke. Karena itulah fungsinya anggota DPR RI. Kita membuat kebijakan, kita melakukan pengawasan, membuat anggaran segala macam. Ya itu untuk apa? Tujuannya kemana? Nah, kan tentunya semaksimal mungkin untuk bermanfaat pada masyarakat. Seberapa jauh kira-kira Anda akan berani berbeda dengan sikap fraksi yang merupakan kepanjangan tangan partai? Karena saya ada satu hal yang saya tangkap berbeda juga ketika Anda mengakui kalau kalah berada di luar pemerintahan. Berniat untuk membuat terobosan sebagai anggota Dewan, Ahmad Riza Patria melaju dari Dapil Jawa Barat 3. Kiprahnya telah cukup lama di Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, mulai dari menjadi salah satu ketua DPP serta anggota Badan Seleksi Partai. Telah hadir di studio Mata Najwa, Ahmad Riza Patria. Selamat malam, Bang Riza. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Jadi kalau membaca CV Anda memang tampaknya sangat aktif berorganisasi, Bang Riza. Aktif juga di partai. Pernah jadi anggota KPUD, Betul. Pernah mencoba peruntungan di Pilkada DKI, Betul. Maju lewat jalur independen, Betul. Bersama Pak Hendarji waktu itu, dan sekarang anggota DPR terpilih. Betul. Jadi sejak dulu memang ambisi politik itu ada dan nyata? Sebetulnya bukan ambisi politik. Memang saya sejak kecil senang bermasyarakat. Dan wujud bermasyarakat itu saya tampilkan dalam berbagai aktivitas di organisasi. Jadi sejak SD saya sudah aktif, bahkan di SMA saya ketua OSIS, ketua remaja masjid, resimen mahasiswa, di Kadin, di mana-mana saya aktif di banyak organisasi. Kalau dibaca di CV saya, jadi kalau saya ngisi biodata itu riwayat hidup berorganisasi. Nah, jadi memang saya senang sekali berorganisasi. Tapi memang selalu jelas, nyata-nyata ada target untuk menjadi pejabat publik. Selalu itu keinginannya? Nyata-nyata saya ingin menjadi bagian dari masyarakat. Nyata-nyata saya ingin menjadi pemimpin bagi masyarakat. Oke, karenanya kemudian mencoba lewat berbagai cara. Betul. Dan akhirnya yang sekarang menjadi anggota DPR terpilih. Iya, alhamdulillah.
Membaca dari rekam jejak perjalanan Anda, Bang Areza, Anda juga waktu itu sempat tersangkut kasus hukum. Betul. Ketika menjadi anggota KPUD, tetapi akhirnya divonis bebas. Betul. Walaupun sempat mendekam di penjara. Betul. Jadi memang saya alhamdulillah bebas murni ya, prisprak ya, karena suasananya waktu itu masih seperti Orde Baru, main asal sangkakan saja. Main Berapa lama Anda waktu itu sempat di 10 penjara? bulan. 10 bulan Anda di penjara. Betul. Dan alhamdulillah saya bebas murni dan menang. Satu proses yang luar biasa. Walaupun dua teman Anda yang lain tetap akhirnya Betul. divonis. Jadi tidak seberuntung Anda ketika Betul. akhirnya divonis bebas murni. Iya. Bagaimana pengalaman Anda di penjara selama 10 bulan itu mempengaruhi cara pandang dan Anda melihat politik di Indonesia? Ya memang saya melihat bahwa suasana waktu itu kan masih banyak kepentingan-kepentingan ya, termasuk aparat, mohon maaf, punya kepentingan bahwa menjatuhkan hukuman bagi seseorang menjadi sebuah prestasi. Ini yang tidak boleh lagi jadi. Jadi jangan sampai aparat itu menghukum seseorang menjadi bagian dari prestasinya. Karena bukan di situ ukuran prestasi. Kemudian saya menjadi salah satu korban yang selama 10 bulan saya jalani. Saya bersyukur, berdoa, tetap berikhtiar dan berprasangka baik. Alhamdulillah saya diputuskan bebas oleh hakim. Kasusnya waktu itu korupsi pengadaan barang, kaitannya dengan Anda selaku anggota KPUD. Betul. Ya. Oke, Bang Ariza, yang jelas sekarang Gerindra termasuk salah satu partai yang mencengangkan perolehan kursinya. Total di DPR saat ini akan memperoleh 73 kursi ya. Dan 61 diantaranya orang yang baru sama sekali. Jadi petahananya atau incumbent hanya 12 orang. Betul. Anda termasuk dari rombongan orang-orang baru dari Partai Gerindra. Tapi apa yang akan baru dari Anda dan teman-teman? Ke depan itu anggota DPR itu minimal punya 3 yang penting. Yang pertama adalah integritas, kedua kualitas, yang ketiga adalah kinerja. Jadi yang baru sekarang karena banyak sekali yang muda yang mungkin tidak sebaik pengalamannya dengan senior menghadapi tantangan yang begitu berat di DPR yang saya kira tidak mudah. Sehingga siapa yang punya kemampuan yang tetap beristiqomah dengan kinerja kualitas dan apa menurut Anda bayangan tantangan terbesarnya bagi orang-orang muda yang baru masuk ke DPR ini? Tantangan yang pertama adalah godaan, tentu ya, godaan materi, jabatan, godaan popularitas ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah yang berat adalah menghadapi hiruk-pikuk politik ke depan yang saya kira semakin berat. Sementara tidak diimbangi dengan pengalaman yang cukup. Ini tantangan yang paling berat bagi generasi DPR ke depan yang masih muda. Untuk itu memang perlu belajar seperti tadi, 3 hal tadi tidak boleh hilang. Integritas, kualitas, dan kinerja. Harus excellent. Itu yang akan Anda Itulah pegang. performa daripada anggota DPR ke depan yang baik. Yang jelas teman-teman, kalau kita ingat dan sampai sekarang pun Gerindra tampaknya akan mengambil sikap yang berbeda dengan pemerintahan ke depan, akan mengambil sikap oposisi. Seperti apa terjemahan oposisi menurut Anda sebagai salah satu anggota dewan yang nanti akan berkiprah di legislatif? Saya kira tidak hanya bagi Gerindra ya, ke depan siapapun yang menjadi partai yang kalah dalam pilpres, partai manapun, saya kira lebih baik tempatnya di luar pemerintahan. Sehingga ini harus dibudayakan dan harus dilazimkan bahwa kalau siapapun yang kalah lebih baik di luar. Karena di luar juga mulia, tidak berarti jelek dan perlu penyeimbang. Jangan sampai semua setuju di eksekutif, setuju juga di parlemen. Saya kira tidak ada tantangannya ke depan. Perlu ada check and balance. Seberapa jauh kira-kira Anda akan berani berbeda dengan sikap fraksi yang merupakan kepanjangan tangan partai? Karena saya ada satu hal yang saya tangkap berbeda juga ketika Anda mengakui kalau kalah berada di luar pemerintahan. Karena sampai sekarang kita tahu bahkan Prabowo sendiri tidak mau mengaku kalah tuh. Belum. Ini kan belum waktunya aku kalah. Kita kan ada waktu mekanisme. Sekarang kan proses masih di MK. Saya kira siapapun yang sekarang ikut dalam pilpres, ini prosesnya belum selesai. Jadi masih ada tahapan berikutnya, yaitu sekarang adalah tahapan di MK. Saya kira nanti pada waktunya, saya kira semua akan melihat, akan tahu bahwa nanti siapa yang ada di pemerintahan dan siapa yang ada di parlemen. Jadi Anda akan berani berbeda dengan apa yang digariskan oleh partai? Atau Bapak Prabowo selalu menyampaikan bahwa kita tidak salah berbeda, apalagi kami yang muda-muda selalu beri kesempatan untuk berbeda, menyuarakan yang baik gitu. Jadi tidak ada komando dalam partai, kita memberikan gagasan, ide, boleh berbeda. Kita biasa berbeda dengan para petinggi partai, nanti diputuskan yang terbaik. Dan terbaik. Anda tadi dari bawah, sekarang sudah di atas, posisi sudah enak. Apa yang Anda cari dengan menjadi anggota DPR? Sekian banyak masalah dan sebagainya, dan mungkin banyak kawan-kawan lain yang
proses uji konsistensi itu yang kurang panjang. Ada yang baru jadi aktivis 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, lalu jadi anggota parlemen. Ya mudah-mudahan saya tidak seperti itu. Bagaimana menurut Anda anggota parlemen yang ideal? Kalau sekarang transformasinya dari simplifikasi katakanlah parlemen jalanan sekarang akan masuk ke parlemen sungguhan. Anggota aktivis yang kemudian berubah fungsi itu idealnya akan menjadi yang seperti apa? Kalau idealnya parlemen menurut saya ya, pertama dia tidak boleh terpisah dari rakyat karena dia adalah bagian dari rakyat itu sendiri. Kedua, ya berjuangnya sungguh-sungguh. Ketiga, berpihak dan berani mengambil resiko. Sekarang ini kan banyak kawan-kawan yang tidak berani mengambil resiko ya, baik resiko politik dan sebagainya. Nah, karena apa itu kira-kira menurut Anda? Ya mungkin kepentingan terlalu besar, mungkin juga kekhawatiran terlalu besar, dan saya pikir ya kalau tidak punya keberanian berpolitik ya jangan berpolitik. Tapi politik itu kan memang seni berkompromi. Apakah Anda harus berkompromi sehingga akhirnya bisa duduk di anggota dewan sekarang? Kalau menurut saya politik itu seni. Apakah dia seni berkompromi, apakah dia seni berargumentasi, apakah dia seni untuk bertarung secara politik, tapi sesungguhnya itulah seni. Dan kalau kemudian harus berkompromi kan ada wilayah yang bisa dikompromikan, ada juga yang tidak. Adakah kompromi dengan partai misalnya? Ya waktu itu malam-malam saya dipanggil oleh Wakil Sekjen ya Mas Baskara, ketemu lalu dia bilang, "Cok, menurut Pak Sekjen kamu maju sebagai anggota dewan dari dapil ini nomor sekian sekian sekian, bagaimana? Setuju? Setuju," saya bilang. Lalu dia bilang, Pak Sekjen juga titip pesan, pertama potong rambut, kedua ganti celana, dan 3 belajar pakai kemeja. Okay. Dan saya pikir itu bukan beban besar ya, walaupun saya bilang hanya itu Mas, hanya itu. Jadi lebih menyesuaikan penampilan, hanya itu kompromi yang diminta. Ya saya tidak melihat ada tekanan di partai ini ya, dan saya tidak melihat bahwa mengganti pakaian itu juga sebuah kompromi yang harus merelakan prinsip-prinsip, tidak ada. Bang Adian, yang jelas kalau kita bicara anggota DPR, legislatif, persepsi masyarakat terhadap lembaga ini sungguh sangat buruk. Dalam berbagai survei selalu saja nomor 1 ketika bicara soal lembaga terkorup katakanlah. Kemudian bagaimana orang menilai anggota DPR yang hanya titip absen, hanya senangnya pergi ke luar negeri untuk kunjungan kerja, tanda tangan diam, tidak melakukan apa-apa. Persepsi-persepsi itu seberapa sulit kira-kira nanti Anda harus berusaha meyakinkan, atau Anda tidak ada beban untuk berusaha menunjukkan Anda bukan bagian dari persepsi buruk itu? Begini loh, dulu saya bisa keluar masuk kampung bertahun-tahun. Saya mendampingi korban sutet 17 tahun, sampai kemudian akhirnya negara mengakui bahwa korban sutet harus diperhatikan dan mereka mengeluarkan kompensasi, dan saya tidak dibayar 1 rupiah pun. Saya bisa menghabiskan uang jajan, uang kuliah, uang kos. Saya sempat tidak kos selama 11 tahun karena uangnya kita pakai untuk untuk transportasi dan sebagainya, dan saya bisa lakukan itu. Artinya harusnya saya tidak berubah. Harusnya saya juga masih bisa melakukan itu walaupun di parlemen. Mungkin dan intensitas yang berbeda, tapi keberpihakan turun ke bawah dan sebagainya itu sudah saya jalani hampir 20 tahun ya. Tidak sesuatu yang baru. Kulit saya menunjukkan bahwa saya bukan hidup di ruangan AC. Kulit saya kulit lapangan, kulit saya memang kulit yang sama warna dan sawah. Jadi ya menjadi adian, tetap menjadi adian bagi saya itu penting. Ketika dan godaan yang kemudian atau akses, kesempatan, tawaran yang tentunya akan peluangnya menjadi lebih besar karena akses kekuasaan menjadi lebih dekat sekarang. Pernahkah ada bagaimana kemudian berusaha juga untuk tetap bisa istiqomah kalau memang tawarannya akan menjadi semakin banyak? Kemarin saya dipanggil salah seorang senior saya dan dia juga sampaikan hal yang sama, dan dia tanya, "Kamu kuat?" "Kuat," saya bilang. Karena jadi aktivis juga bukan berarti tanpa godaan. Jadi aktivis saya pikir di sisi lain punya hal yang lebih menakutkan dan lebih berat. Kadangkala kita satu sisi diintimidasi, satu sisi ditawarkan. Artinya intimidasi dan tawaran itu bisa datang bersamaan. Bisa ceritakan satu yang spesifik? Ya misalnya
waktu saya mendampingi korban Sutet, utusan dari pemerintah datang dan mereka cuma tanya, kamu mau apa? Dan saya bilang, saya cuma mau ganti rugi. Kenapa tidak minta yang lain? Karena saya tidak memikirkan yang lain. Nah, sisi lain kan karena aksi-aksi kita yang sangat masif saat itu, intimidasi kan tidak berhenti. Dari sekedar SMS, telepon, sampai ya pernah misalnya kita naik bis kota, tiba-tiba orang samping kita nyolek perut itu, lu nggak bisa diam ya, seperti itu. Artinya teror-teror itu kan terjadi hampir setiap hari ya. Okay. Dan saya pikir mudah-mudahan saya tidak berubah. Jadi dari pengalaman itu Anda merasa sedikit banyak bisa menyiapkan Anda untuk belantara di DPR nanti. Anda mengibaratkan pekerjaan yang akan Anda lakoni mulai bulan Oktober itu seperti apa? Ya, aktivis dalam bentuk lain, dunia aktivis dalam bentuk lain, dan saya tidak menganggap itu sebagai berat atau apa ya. Kita sudah menguji itu luar biasa ya panjangnya, dan saya pikir saya juga tidak akan sendirian di sana. Indonesia tidak pernah kekurangan orang baik, Indonesia tidak pernah kekurangan orang yang berpihak dan mencintai rakyatnya, karena itulah kita tetap bertahan sebagai bangsa sampai hari ini. Jokowi JK menjadi presiden RI yang selanjutnya, ya saya yang mendukung untuk Golkar tetap di luar pemerintahan. Tetap di luar pemerintahan. Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Senayan Rasa Baru. Mata Najwa mengundang 4 calon anggota DPR terpilih yang nanti insya Allah akan dilantik pada 1 Oktober mendatang. 4-4-nya tadi saya sudah wawancara sendiri-sendiri, 4-4-nya sekarang sudah hadir di satu meja. Yang jelas, abang-abang, kakak-kakak, Senayan Rasa Baru karena memang ada banyak wajah baru. 56% akan terdiri dari orang-orang baru. Anatominya menarik. Mayoritas usia produktif antara 21 sampai 55 tahun dan mayoritas berpendidikan tinggi. 91% pendidikannya S1, S2, S3. Pekerjaannya 41% pengusaha, 24% politisi, 12% pejabat. Kalau kita bicara komposisi sekarang, seberapa jauh parlemen ini nanti akan kurang lebih bisa mendukung kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahan baru. Kalau kita bicara komposisi koalisinya seperti yang kita akan saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Itikat 7 partai bekerja sama secara permanen untuk mengawal Pancasila. Bang Ariza, Koalisi Merah Putih sudah menyebut akan mempermanenkan anggota-anggotanya dan akan bertindak menjadi oposisi dalam pemerintahan yang akan datang. Bagaimana kemudian Anda memperkirakan apa yang akan terjadi pada pemerintahan dengan legislatif yang akan terbagi seperti ini? Ya betul, kita membangun komisi permanen dan soal dia posisi kita tunggu hasil MK. Kemudian yang ketiga, bagaimana ke depan, DPR ke depan, saya kira ini sangat menarik dan luar biasa ya. Di tengah banyaknya dominasi orang baru, tapi tantangan ke depan jauh lebih berat ya. Dalam suasana pilpres yang 2 calon, kemudian terjadi polarisasi yang seperti ini, kita harus jujur akan berdampak ke parlemen tentunya, siapapun nanti yang menjadi pemenang pilpres. Tapi saya kira ini satu yang positif dalam proses pembelajaran satu bangsa yang kita menepati urutan ketiga sebagai bangsa terbesar demokrasi di dunia ya. Yaitu apa? Yaitu siapa ke depan nanti yang akan tampil sebagai lembaga apakah eksekutif atau legislatif yang betul-betul memperjuangkan aspirasi rakyat. Oke. Tidak mesti harus eksekutif, bisa ada di parlemen atau sebaliknya. Atau kalau memang tujuannya untuk menyeimbangkan pemerintah tetapi bukan untuk mencari apa salahnya pemerintah. Betul. Lebih besar potensi yang mana Bang Adian? Kalau PDIP dan Nasdem gitu masih menjadi satu gerbong karenanya duduknya di sebelah sini. Lebih besar potensi yang mana yang terjadi? Ya pertama, istilah permanen dalam politik saja sudah nggak tepat. Mana ada yang permanen dalam politik? Itu pertama. Kedua, kita lihat kulturnya dan historisnya. Ini nanti ikut kita nih Golkar. Gitu. Anda yakin sekali Golkar bakal ikut? Karena Golkar tidak punya pengalaman beroposisi.
Ada beberapa partai di situ yang tidak punya pengalaman beroposisi dari tahun ke tahun. Golkar misalnya, P3 dan sebagainya. Dan pola partainya kan berbeda. Partai yang digerakkan oleh uang, dia butuh untuk mengambil sikap yang kompromistis. Anda menyebut ke partai mana nih yang digerakkan oleh uang? Nanti jadi persoalan kalau kita sebutkan. Tapi Anda udah menyebut, jadi harus jelas spesifik. Iya, jadi jangan sebut nama, katanya itu pembelajaran pertama dalam politik. Tidak menyebut nama Jangan ya? sebut nama. Jadi saya tidak yakin. Tidak yakin akan permanen? Tidak akan permanen, dan kita tidak akan ada kesulitan banyak di parlemen nantinya. Karena saya berpikir bahwa pada akhirnya nanti sikap yang diputuskan di parlemen tetap berpijak pada rasionalitas, pada kepentingan rakyat. Dan saya berharap semua anggota parlemen partai manapun harus berani begitu. Anda yakin ini akan permanen karena Ketua Umum Anda, Abu Rizal Bakri, sudah kemana-mana dengan Pak Prabowo Subianto? Ya, dan memang mengutip statementnya Pak Ical, Pak ARB, bahwa permanen ini tidak hanya sampai di 2015. Berarti siapapun Ketua Umum Golkar nanti ke depan, itu juga akan tetap berada di dalam koalisi Merah Putih. Itu kalau kita kutip dari statement beliau. Kita mengambil langkah bahwa seandainya setelah keputusan MK nanti Jokowi JK menjadi Presiden RI yang selanjutnya, ya saya yang mendukung untuk Golkar tetap di luar pemerintahan. Tetap di luar pemerintahan. Seberapa jauh kemudian Nasdem sebagai partai baru, kursinya 35. Seberapa jauh kontribusinya untuk bisa paling tidak mengamankan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Jokowi JK nanti? Seberapa yakin pada kemampuan politik anggota-anggota barunya? Kita tetap berkomitmen untuk mementingkan kepentingan rakyat dalam pemerintahan nanti. Jadi tidak ada istilah kata menolak, dan di saat di parlemen nanti kita akan dukung kepentingan pemerintah untuk NKRI yang kita cintai ini. Wah, nanti semua partai diuji. Semua diuji. Dan menurut Anda lolos ujian itu kalau tetap bersama-sama dengan Anda dan Prabowo. Kalau yang tidak, itu berarti tidak lolos. Pengambilan kebijakan atau keputusan-keputusan yang strategis seringkali kalau kita lihat pengalaman 5 tahun ini berakhir dengan voting. Dan kalau voting ya berarti banyak-banyakan suara yang mendukung. Dan kalau lihat komposisinya sekarang, kalau masih pakai patokan koalisi Merah Putih dan kemudian koalisi Jokowi JK, itu akan jauh terkalahkan. Ya, makanya saya tidak mau meramal bagaimana nantinya, karena empirik Bendahara Umum PAN saja sudah gabung di kantor transisi. Artinya bahwa saya tidak melihat akan ada koalisi permanen. Mempermanenkan sesuatu saja sudah menyalahi prinsip politik itu sendiri. Jadi tidak mungkin yang dikatakan Bang Ariza tadi itu sesuatu yang tidak mungkin dalam politik? Ya kalau saat ini mereka masih ngancam-ngancam mau permanen, ya nggak apa-apa. Tapi secara empirik, dari mana itu bisa muncul? Dan bagaimana mungkin? Ya sekarang kan biasalah masih MK tuh, kita permanen. Kita lihat saja. Sebelum keputusan MK, Bendahara Umum PAN sudah gabung dengan kita. Itu pertama. Kedua, kita juga kan ketemu dengan kader-kader Golkar dan partai-partai koalisi Merah Putih yang lain, dan mereka bilang kita gabung aja, Yan, ayo. Itu bilang, artinya yang penting buat bangsa Indonesia, yang penting buat rakyat. Ngapain ngotot-ngotot sih? Kalau memang kemudian ternyata lebih baik kita bersama-sama membangun bangsa ini, kenapa harus terpecah-pecah? Itu ancaman atau ngotot-ngototan? Enggak, jadi gini. Semangat membangun bangsa itu kan harus diawali dengan niat baik. Niat baik itu diawali juga dengan semangat yang baik. Semangat koalisi ini kan membangun kebersamaan. Di situ ada kata penting dalam koalisi itu, yaitu konsistensi. Sebagai wakil rakyat, sebagai pemimpin, itu konsistensi penting. Betul menjadi pertanyaan ke depan, apakah ke depan akan berpindah ke seberang atau tidak. Disinilah kita akan lihat konsistensi. Dan mungkin tidak koalisi permanen. Tadi Bang Adian katakan tidak ada itu yang permanen dalam politik. Argumen Anda? Semua setuju bahwa dalam politik ini yang ada kepentingan. Ya, tidak ada kawan dan tidak ada lawan. Itu kan kenyataan selama ini. Justru ke depan kita ingin membangun suasana baru. Bisa nggak niat dan semangat baik ini konsisten? Nah, akan diuji. Kita sama-sama hari ini tidak bisa memastikan. Faktanya ke depan yang luar biasa, teman-teman di Golkar tetap ingin konsisten. Kita tunggu saja mana partai-partai yang memang akan munas, akan muktamar. Karena kita jujur bahwa belum P3 lebih awal.
P3 lebih awal. Nanti semua partai diuji. Ya, semua diuji. Dan menurut Anda lolos ujian itu kalau tetap bersama-sama dengan Anda dan Prabowo. Kalau yang tidak, itu berarti tidak lolos ujian. Bukan, artinya mana yang konsisten, mana yang tidak konsisten. Bersama-sama dalam koalisi. Betul, itu akan dilihat. Begitu juga teman-teman di situ. Ujian kebaikan atau keburukan itu menurut Anda? Ya, saya pikir ya semua betul harus diuji betul. Tapi saya pikir bahkan Gerindra pun nanti akan ikut kita. Anda pede sekali Gerindra ikut PDI Perjuangan dan Jokowi. Bukan, karena gini, pertama secara historis kita pernah bersama-sama misalnya. Kedua, saya kan kenal juga teman-teman yang di Gerindra. Dan kita juga komunikasi. Kita bisa melihat arahnya. Begitu juga teman-teman di Golkar dan sebagainya. Banyak sekali aktivis di Gerindra yang sudah kita komunikasikan. Dan mereka juga bilang, sudahlah, capek gitu loh. Orang buka TV dengar orang marah-marah, orang buka TV dengar orang marah-marah, kan pegel juga ya. Rakyat ini kan tidak bisa makan marah-marah, dia makan nasi. Nah maksud saya siapa itu yang marah-marah? Jangan sebut nama. Aduh, Anda dari tadi tidak mau sebut nama. Nah, ada sanksi hukumnya. Jadi jangankan PAN, P3, Golkar, termasuk Gerindra sangat potensial untuk bergabung bersama-sama dengan kita. Karena saya yakin ada banyak sekali orang baik di Gerindra dan di Golkar yang akan mementingkan kepentingan rakyat di depan dibandingkan kepentingan partainya. Yang jelas salah satu ujian yang sudah ada di depan mata adalah sekarang soal siapa kira-kira yang akan memimpin DPR. Lewat Undang-Undang MD3, peluang partai pemenang untuk memimpin DPR sudah dihilangkan. Kita akan lihat cuplikan tayangan berikut. Ada ketidakfairan, ada ketidakikhlasan bahwa sebagai partai pemenang pemilu kami diharapkan kemudian tidak mempunyai pimpinan, bukan hanya di pimpinan DPR tapi di pimpinan komisi. Jadi ya biar rakyat yang melihat bahwa ada ketidakadilan dan ketidakikhlasan dari partai peserta pemilu yang lain atas kemenangan PDI Perjuangan pada pemilu legislatif tahun 2014. Ya, pemirsa, Undang-Undang MD3 yang disahkan sehari sebelum Pilpres itu kemudian memicu kontroversi. Salah satunya dari sekian banyak kontroversi yang muncul kalau kita kaitkan dengan pimpinan DPR. Tadi kita sudah dengarkan salah satu ketua PDI Perjuangan, ketua fraksi PDI Perjuangan, Puan Maharani, yang menyebut ada ketidakadilan. Tapi saya ingin lempar ke Anda, Bung Ariza. Mengapa harus sekarang tidak lagi otomatis fraksi terbesar yang menjadi pimpinan DPR? Kalau asas keadilan ya wajar dong menang pemilu jadi ketua DPR. Oh ya, itu yang salah. Jadi aturan yang sebelumnya yang salah. Kita dari SD kelas 1 sampai kuliah sampai jadi rektor dipilih. Ketua RT sampai presiden dipilih. Apalagi anggota DPR, representatif, lembaga yang demokratis harus dipilih. Bahkan saya pribadi berharap ya, pimpinan DPR seperti Pilpres, artinya dia mengamanyakan visinya, misinya, programnya, sehingga tidak hanya anggota dewan yang 560 yang memahami karakter, integritas dan lain sebagainya, tapi masyarakat bangsa Indonesia melihat, oh ini loh ketua DPR kami yang bisa menyuarakan, membawa dan mewujudkan aspirasi rakyat. Jadi saya kira yang salah itu yang salah justru yang sistem sebelumnya yang otomatis menjadikan pimpinan. Betul, begitu. Jadi idealnya harus dipilih. Oke, Bang Adian, kalau kita bicara spesifik soal tadi, seharusnya semua orang punya hak untuk dipilih. Ketua kelas saja dipilih, masa ketua DPR otomatis pemenang atau ditunjuk? Ya. Kalau argumennya itu? Kalau argumen itu bisa-bisa saja. Artinya bahwa kita tidak melihat dari sisi rasionalitasnya, tapi historisnya. Itu pernah terjadi. Penelikungan di DPR, MPR itu pernah terjadi di kita tahun 99. Manuver itu menyakitkan, tidak menyenangkan. Dan karena ini lembaga politik, kita tidak bisa menghitung secara kalkulasi rasional, tapi juga kalkulasi politik. Kalkulasi politiknya apa? Kita khawatir ini untuk kepentingan politik kelompok-kelompok tertentu ke depan. Jadi ini khawatir memang ditelikung juga. PDI Perjuangan khawatir ditelikung oleh partai lain karena mengubah ini? Sangat mungkin dong. Terlebih lagi di pasal berikutnya ada hak impunitas yang berlebihan. Sudah seperti ini, di pasal berikutnya ada hak impunitas yang berlebihan, ini menyempurnakan upaya penelikungan politik ke depan. Dan kita sedang mengajukan judicial review. Kalau dibilang tadi, ya kita tunggu dulu selesai MK, saya juga bisa jawab kita tunggu dulu selesai MK dan sebagainya. Tapi mau apapun situasinya ke depan, saya percaya bahwa kader-kader yang terpilih dari PDI Perjuangan di parlemen pasti kader-kader yang siap bertarung. Siap kita nggak khawatir. Oke.
kalau rasionalnya, saya masih ingin soalnya ini kemudian menjadi seksi jabatan ketua DPR ini menjadi sesuatu yang sangat penting, apalagi kalau pertarungan politiknya akan ketat di pemerintahan bisa maupun ikut ke bawah. Bisa ikut ke bawah. Bukan hanya pimpinan DPR, tetapi juga pimpinan fraksi dan pimpinan sementara komisi. kan DPR RI ya. Jadi semuanya akan terbuka peluang ini. Betul. Ini Nasdem sendiri sikapnya terhadap hal ini akan sama dengan apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, karena kalau fraksi koalisi yang lain itu ikut walk out. PKB dan Hanura ikut walk out karena Nasdem belum ada di fraksi saat ini. Sikapnya akan seperti apa? Saya lebih cenderung bahwa pemenang pileg itulah sebagai yang berhak. Pemenang pileg yang berhak untuk menjadi pimpinan DPR. Seperti hanya Demokrat ketika itu yang kemudian mengajukan Marzuki Ali. Ya, layaknya sebagai karena saya hobi balap, kalau menang masa yang menang nomor 2, kan pasti yang menang kita yang dapat piala kan gitu. Jadi ini pialanya juga yang Piala menang harus nomor 1. diberikan kepada nomor 1. Kalau logikanya tadi, Mbak Arum, wajarkah yang menang pemilu menjadi ketua DPR? Menurut saya wajar aja. Wajar. Kalau analisanya itu pokoknya untuk menyulitkan dan memastikan akan selalu berusaha keras pemerintah untuk harus meyakinkan DPR, jadi ketuanya pun jangan orang PDI Perjuangan. Enggak, saya kira nggak ada begitu. Saya kira kita harus jujur bahwa di undang-undang itu ada yang positif, juga ada yang kurang pas. Saya harus jujur, nanti kita jelaskan apa yang kurang. Saya kira yang positif jelas, pimpinan dimanapun, apalagi Indonesia sebagai negara yang plural, yang demokratis, harus dipilih. Bahkan itu justru pembelajaran, sehingga ke depan semua partai harus merekrut dan mempersiapkan kader-kader yang terbaik dan siap tidak hanya menjadi anggota dewan, tapi menjadi pimpinan di komisi, di fraksi, bahkan di DPR RI. Jangan lagi partai seperti sebuah kerajaan. Ini tantangan Indonesia ke depan, mungkin masih 10-15 tahun masih didominasi oleh keluarga, oleh pendiri. Ya kan, ini faktanya ada. Jadi ini bukan untuk mengajak. Jangan terlalu jauh lah. Sekalipun saya kira ini satu yang positif. Sehingga pemerintah siapapun nanti yang di dalam pemerintah harus hati-hati. Karena di DPR tidak menjadi bagian. Begitu juga di DPR, jangan sembarang protes, jangan sembarang menolak. Nanti yang akan menang siapa? Yang akan menang adalah siapapun, eksekutif atau legislatif, yang betul-betul menyuarakan dan mengimplementasikan apa yang menjadi harapan masyarakat bangsa. Oke, tanggapan Anda, Bang Adian? Jelas bahwa dalam pasal itu kalau kita bicara demokrasi sangat kontradiktif antara pasal 1 dan pasal yang lainnya. Kedua, bahwa dalam melihat sebuah produk legislatif, kita tidak cuma bisa melihat bagaimana argumentasinya, tapi momentum dia dikeluarkan dan sebagainya. Nah, artinya bahwa nampak indikasi bahwa ini punya kepentingan politik yang sangat kuat untuk periode ke depan, itu tidak bisa kita sanggah. Mau kita tutupi dan segala macam argumentasi pun menjadi lucu ketika satu hari menjelang Pilpres sebuah undang-undang dikeluarkan. Itu yang berikutnya. Yang berikutnya lagi, secara kultur politik kita memang selama ini anggota DPR itu dari partai yang pemenang pemilu. Bahkan Demokrat menikmati itu selama 5 tahun terakhir. Ketika dia melihat-lihat sepertinya tidak akan menang pemilu, dirubah undang-undangnya. Ya tidak masalah bagi kita. PDI Perjuangan pernah menjadi oposisi 10 tahun. Kita bukan cuma persoalan di DPR, kita bertarung habis-habisan di luar kekuasaan. Dan sekarang kita menjadi pemenang pemilu. Artinya kita dilatih, ditempa oleh pilihan politik yang luar biasa sulitnya. Ketua umum kita katakan dulu, kita siap miskin, kita siap miskin, kita siap bertarung politik secara fair, siap. Dan kita jalan itu 10 tahun. Apalagi cuma bertarung di parlemen, nggak hebat itu buat kita. Tidak hebat buat PDI Perjuangan yang sudah biasa menjadi oposisi 10 tahun. Kita ini kumpulan petarung. Kumpulan para petarung. Iya. Oke. Ini potret menarik yang menunjukkan bahwa tidak ada yang permanen. Golkar bisa sepaham dengan Gerindra, dengan Nasdem, Gerindra bisa sepaham dengan PDI Perjuangan. Gerindra selalu sepaham untuk kepentingan rakyat. Satu hal yang juga penting untuk dicermati oleh semua orang adalah Undang-Undang MD3 ini kenapa diprotes sedemikian keras juga oleh KPK dan juga oleh lembaga-lembaga penegak hukum adalah karena memberikan satu hak tambahan bagi anggota dewan. Sekarang setiap anggota dewan yang hendak diperiksa oleh hukum harus memperoleh izin dari Majelis Kehormatan Dewan. Jadi kalau KPK mungkin itu tidak terkena, tetapi kalau diperiksa oleh polisi, diperiksa oleh kejaksaan, tidak bisa serta-merta bisa diperiksa, tetapi harus lewat proses pemeriksaan di Majelis Kehormatan. Ini satu kemunduran sesungguhnya. Tanggapan Anda? Kalau kemunduran atau justru berkah untuk para anggota dewan yang baru? Jangan-jangan justru senang nih tepuk tangan.
ini kan satu wadah yang parlemen di mana dilindungi dalam proses undang-undang. Ada pihak yang ingin keterkaitan misalnya dalam proses berkaitan dengan hukum. Sebenarnya bisa-bisa saja, tapi jangan kalah seperti kayak memasuki rumah tanpa assalamualaikum. Jadi main masuk aja tanpa ada bilang selamat pagi, selamat malam, atau selamat sore gitu. Tapi minimal ada tata krama yang disampaikan. Toh akhirnya kalau memang melalui presiden mengatakan bilang silakan, tidak ada masalah sebenarnya. Jadi ini justru Anda memaknainya sebagai harus meminta izin dulu. Apa Tidak bedanya dimaknai, tapi anggota jadi- dewan dengan rakyat biasa? Rakyat biasa nggak pakai izin, bermasalah dengan polisi, berangkat ke kantor polisi. Oh iya, sama halnya karena ini kita berkaitan dengan proses di mana rumah parlemen ini. Bukan karena halnya orang biasa. Ini perlu aturan. Kita diangkat menjadi parlemen pun berdasarkan undang-undang. Jadi bukan berarti kita mau menjadi penguasa atau yang dipanggil nggak boleh, tidak. Tetap kalau ada proses hukum akan Jadi Anda dipanggil. mendukung tetap pasal ini ya? Silakan. Saya pribadi mengatakan itu adalah melalui proses. Tapi yang berkaitan dengan hukum, yang bersangkutan harus melalui jalur hukum yang sebenarnya. Sikap politik Anda sendiri terhadap ini? Saya termasuk yang keberatan atas pasal ini ya. Sekalipun saya tanya sama beberapa teman, kenapa? Maksudnya apa? Maksudnya adalah supaya tidak ada semena-mena terhadap pemanggilan dan sebagainya. Sekalipun ternyata cuma 1 bulan umurnya. Jadi kalau 1 bulan pun tetap diperiksa. Seperti dulu Bupati 1 bulan. Diizinkan, tidak diizinkan Presiden. 1 bulan itu waktu yang cukup untuk menyembunyikan barang bukti dan melarikan diri ke Kolombia. Tidak. Jadi bagi saya adalah justru ini satu ketertinggalan. Harusnya ke depan anggota dewan itu kan representasi rakyat. Dia harus semakin dekat dengan rakyat. Wujudnya, aspirasinya, fasilitasnya, dia harus dekat karena dia bagian atau wakil dari rakyat. Jadi saya termasuk yang tidak setuju atas pasal ini. Tidak perlu imunitas. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Saya pernah mengalami disudutkan, dipersalahkan, tapi benar tetap benar. Oke. Jadi saya kira nggak penting ya. Yang penting adalah kebenaran itu sendiri. Oke. Baru sikap politik Anda terhadap ini karena ini hak tiba-tiba yang diberikan oleh anggota Ya. dewan. Saya dalam menyikapi pasal ini, saya mendukung. Mendukung karena tadi saya setuju bahwa ini masalah etika dan tidak semerta-merta membuat anggota legislatif itu menjadi imun atau tidak bisa diperiksa. Ini kan hanya ada tahapan-tahapannya. Sedangkan lagi pula kan saat ini KPK kan sudah didukung oleh teknologi yang canggih. Mereka bisa tangkap tangan, segala macam. Jadi saya pikir ya nggak masalah. Kenapa itu Anda tidak setuju, Bung Adian? Kalau ya kita kan menjunjung tinggi azas hukum yang cukup penting, yaitu kebersamaan hak di muka hukum. Apapun jabatannya, berapapun rekeningnya dan sebagainya, dia tetap sama di muka hukum tanpa keistimewaan. Ketika dibuat pasal seperti ini, wajar saja ketika rakyat di luar sana berpikir kayaknya DPR bersiap-siap berbuat jahat deh. Seperti itu. Nah, itu bagi saya tidak bagus. Kita kan harus menjadi contoh bagi rakyat. Impunitas yang diharapkan sebenarnya ketika dia sedang melaksanakan kewajibannya, ketika dia sedang turun ke lapangan dan sebagainya, ada perlindungan lebih terhadap dia. Sebatas itu. Tapi di sini kan sangat bias. Orang bisa bilang anggota DPR nyolong nanti bisa tidak ketangkap. Dalam waktu 30 hari itu harusnya kalau kita mendukung ajas undang-undang dan proses peradilan yang cepat dan sebagainya, tidak boleh nunggu 30 hari. Seketika kepolisi tahu, boleh diambil tindakan. 30 hari itu terlalu lama orang untuk bersembunyi, menghilangkan barang bukti, melarikan diri dan sebagainya. Nah, ini pasal lain yang menurut saya anti demokrasi, anti persamaan hak di muka hukum. Bahkan idealnya dia harus tampil di depan. Sebelum dipanggil, sebelum diperiksa, idealnya anggota DPR ke depan. Betul. Ketika ada kasus, katakanlah kasus Turi, semua yang merasa ada bagian di situ baru disebut-sebut ya minta diperiksa saja. Betul. Kalau saya minta diperiksa saja untuk ini menunjukkan bahwa kita tidak salah. Dan tidak berlindung di balik Majelis Kehormatan Dewan. Justru jangan berlindung. Nah, ini- kita berlindung ini pada potret- Allah saja cukup. Ini potret yang menarik. Lebih dari cukup. Apa Ini Bang Adian? potret menarik yang menunjukkan bahwa tidak ada yang permanen. Golkar bisa sepaham dengan Gerindra, dengan Nasdem, Gerindra bisa sepaham dengan PD Perjuangan. Gerindra selalu sepaham untuk kepentingan rakyat. Nah.
Bagi rakyat, politik bukan urusan koalisi atau oposisi, tetapi bagaimana kebijakan publik mengubah hidup sehari-hari. Berbicara politik sebagai debat kebijakan, bukan kasakusuk elit berebut kekuasaan. Kita ingin melihat perubahan, anggaran sektor publik yang maju signifikan. Jangan buat rakyat larut isu-isu kacangan sementara anggaran kesehatan kurang dari 3%. Tak usah berlomba adu mewah paling keren, sementara anggaran air dan sanitasi tak genap 1%. Mari kita mengubah makna politik agar lebih berorientasi kepada urusan publik. Menunggu wakil rakyat yang sadar posisi untuk berbakti, tak gampang mabuk jabatan dan materi. Telah berlalu show politik permainan citra, sebab rakyat sudah terlatih memisah dusta dari kata. Yang cepat. Jangan, takut. Jangan takut sayang. Ada kesetrum. Mana setrum? Anak kamu sudah pulang? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Anak baru nyampe. Papa senang sekali. Lihat Rosi begitu ceria. Ini semua karena Tristan. Papa tadi telepon Tristan. Papa minta dia datang untuk menghibur. Itu mujarab sekali Tristan. Pak, seharusnya Papa tidak melakukan itu. Buat apa? Papa buat Rosi deket-deket sama Tristan. Jangan dulu, Pak. Yang ada Papa justru memperuncing masalah. Dan Mas Bram bisa suuzon. Akhirnya Tristan dan Rosi akan menjadi korban. Sudahlah Hana, buka mata kamu. Jangan kamu memegangkan diri kamu terus. Life must go on. Lanjutkan kehidupan kamu. Walaupun proses perceraian sedang berjalan. Kamu jangan mengekang diri kamu. Jangan membatasi diri kamu. Lepas duit, relax. Kamu harus memikirkan kebahagiaannya Rosi juga. Bunda! Bunda, tadi Rosi habis ditemenin doang sama Om Tristan. Hana, saya minta maaf ya. Seharusnya saya itu nggak lancang asal datang ke sini nemenin Rosi main. Saya minta maaf. Ya udah Bunda, Rosi main lagi ya. Tristan, saya minta maaf, saya masuk duluan ya.